Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. I'm glad to meet you again this morning after so long we never meet before. Saya senang, saya bahagia hari ini bisa bernyapa kalian, bertemu kalian lagi, meskipun lewat video setelah beberapa waktu kita tidak pernah bertemu karena memang masih dalam situasi pandemi. And I hope you're fine. Saya berharap kalian semua sehat. Saya berharap kalian semua tidak ada yang sakit, terhindar dari musibah dan juga dari wabah ya, sehingga kalian bisa beraktivitas di rumah dengan baik. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. And this morning, pagi ini, I want to share with you, saya ingin berbagi dengan kalian about our lesson, tentang pelajaran kita tentu saja, yaitu bahasa Inggris. This is for 9 class, untuk kelas 9 in second semester, di semester kedua. And this morning, dan pagi ini, we are going to talk about narrative text. Kita akan berbicara tentang naratif. Are you ready? Saya berharap kalian sudah siap. Kita akan segera masuk ke materi. Oke, as I said before, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang narrative text. What is narrative text? Apa itu narrative text? Nanti saya sampaikan one by one. The first, yang pertama, you are going to study about learning objective. Kamu akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi, sebelum materi disampaikan tentang naratif text, kalian harus mengerti apa tujuan dari mempelajari materi pagi ini, yaitu naratif text. The first, yang pertama, identify social function, text structure, and linguistic element of oral narrative text and written text. Terjemahan bebasnya ya, kalian akan mempelajari, akan bisa mengidentifikasi tentang teks naratif, strukturnya, kemudian unsur bahasanya, dan juga nanti hal-hal yang lain baik secara teks maupun secara lisan. And then secondly, yang kedua, arrange narrative text appropriately in accordance with social function, text structure, and its linguistic element of text. Kamu bisa menyusun, diharapkan bisa menyusun teks naratif yang tepat ya, berdasarkan tujuan sosialnya, teks strukturnya, kemudian bahasanya. And the last one, dan yang terakhir, get moral value of the text atau get moral value of the story. Kamu bisa memetik pelajaran, kamu bisa mengambil hikmahnya dari teks yang nanti kita pelajari. Jadi setelah kamu mempelajari teks ini, kamu bisa ngerti pesan yang disampaikan dari cerita ini apa untuk kalian. Dan itu bisa menjadi nilai tersendiri buat kalian agar kedepannya kalian bisa bersikap, bisa bertindak tanduk seperti pesan moral yang disampaikan dalam sebuah teks. Kita lanjut. Nah, what is narrative text? Apa sih narrative text itu? Pertama, kita akan kenalkan nanti definisinya. Yang kedua, kita akan kenalkan social fungsinya. Kemudian generic structure-nya dan juga language feature-nya. Oke? Let's go to definitions of narrative text. Jadi narrative text itu narrative text is story with complications or problematic event, and it tries to find resolution to solve the problem. Ini sebuah teks atau sebuah cerita yang di dalamnya ada masalah, yang di dalamnya ada persoalan yang terjadi, dan kemudian bagaimana akhirnya di cerita ini
mendapatkan sebuah solusi atau akhir ceritanya. Jadi bahasa mudahnya definisinya teks naratif seperti itu. And then ada beberapa contoh yang termasuk ke dalam teks naratif. Yang pertama, kamu bisa lihat di sini, some examples of narrative text are. Yang pertama, fable atau cerita binatang. I think you have ever heard before. Saya rasa kamu pernah mendengar sebelumnya tentang cerita binatang ya, fable. Baik tentang kancil dan buaya dan lain-lain. And then yang termasuk dalam naratif teks itu ada legend atau legenda bersejarah. Kamu juga, saya yakin sudah sering mendengar cerita-cerita bersejarah di Indonesia. Ada Malin Kundang, ada Sangkuriang, ada Bandung Bondowoso dan lain-lain. And the sets, dan yang ketiga, you can see here, bisa melihat di sini, fairy tale or folk tale atau dongeng atau cerita rakyat. Ini juga termasuk ke dalam naratif teks. Oke, let's go on. Kita teruskan. The social function or the purpose of narrative text is, ya. Jadi tujuan, maksud dari naratif teks itu apa? You can take a look here. Kamu bisa perhatikan di sini, the first, to entertain the readers with the story. Jadi tujuannya itu to entertain, untuk menghibur, ya, menghibur pembaca, menghibur pendengar tentang suatu legenda, cerita binatang atau cerita rakyat. Tujuannya untuk menghibur, dari teks naratif itu untuk menghibur kalian. Jadi ini bukan cerita yang nyata, ya. Ini bisa jadi sebuah fiksi, tapi di dalamnya nanti tetap bernilai. And then to educate or to teach the reader with moral value of the story. Jadi tujuan yang kedua itu menyampaikan sebuah nilai atau mendidik atau mengajari atau memberikan sebuah nilai kepada pembacanya, sehingga dengan melalui cerita kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan yang baik untuk jadi pegangan hidup kamu sendiri. Oke, the following, selanjutnya generic structure-nya. Strukturnya itu ada apa saja? You can take a look here. Kamu bisa perhatikan di sini, there are 3 part of narrative text. Ada 3 bagian dari narrative text itu. The first, yang pertama, orientation. Nah, orientation ini berisi tentang latar belakang, ya, set the sense, where and when the story happen, and introduce the participant of the story. Jadi pada bagian ini atau di paragraf ini, orientation hanya menceritakan tentang latar belakang, kejadiannya di mana, kapan, siapa saja pelakunya, dan mengenalkan cerita singkatnya, ya. Artinya hanya itu, berisi tentang latar belakang, kapan, waktunya, dan kemudian siapa-siapa pelakunya. Itu bagian pertama dari teks naratif. The secondly, yang kedua, bagian keduanya adalah complication, ya. Jadi di sini tell the beginning of the problem which lead the crisis or climax. Yaitu pada bab ini atau pada paragraf ini mulai menceritakan tentang awal masalah konflik yang timbul antar para pelaku, baik itu cerita tentang orang, legenda maupun binatang. Di situ mulai diceritakan awal kejadiannya seperti apa, masalah-masalahnya seperti apa, sampai terjadi pada puncak masalahnya. And the last, yang terakhir, resolution. Apa itu resolution? Resolution is the problem is resolved either happy or sad ending. Jadi masalahnya terselesaikan di akhir cerita itu, baik itu berakhir bahagia maupun berakhir sedih. Kalau kalian ya biasanya berharapnya berakhir bahagia, ya.
kayak di sinetron berakhirnya bahagia, tapi kadang juga sedih. Nah, this is the resolution. Biasanya ada juga teks naratif berisi 4 bagian. Ada reorientation, tapi nggak selalu. Makanya saya hanya menulis 3 bagian struktur yang ada di teks naratif, yaitu orientation, complication, dan resolution. Saya ulangi, orientation berisi tentang latar belakang, kejadian, kapan, dan di mana, serta siapa saja pelakunya. Complication berisi tentang masalah-masalah atau problem-problem yang timbul dalam cerita itu di antara para pelaku sampai puncaknya masalahnya seperti apa. Dan yang terakhir ada resolution, di mana masalah itu kemudian terselesaikan, entah kemudian penyelesaiannya berakhir dengan cerita indah ataupun berakhir dengan cerita sedih. Oke. Nah, kita akan lihat selanjutnya tentang bahasa, ya, unsur bahasa yang digunakan dalam cerita atau dalam teks naratif. The characteristic of language feature of narrative text are indicated by the use. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, karena naratif teks itu berisi cerita di masa lampau, maka kata yang digunakan dalam cerita itu selalu menggunakan past tense atau kata kerja kedua. Kalau kalian lupa kata kerja pertama, kedua, ketiga seperti apa, you can open your dictionary. Kamu bisa buka kamus kamu about regular and irregular verb, tentang kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Di situ ada perubahan dari play, played, played, kemudian by, about, drink, drank, drunk, dan seterusnya. Nah, yang digunakan kata kerja kedua. Selanjutnya, adverb of time. Ciri bahasa yang kedua di sini biasanya ada keterangan waktunya. Tentu saja waktunya ya menunjukkan yang sudah lampau juga. Contohnya ada once upon a time. Kalau bahasa kitanya ya pada suatu ketika. Many years ago. Beberapa tahun yang lalu. One day, pada suatu hari, dan seterusnya. Ini bercerita tentang masa lampau. And then ada lagi conjunction, kata penghubung. Di situ ada when, ada then, ada after, before, suddenly. Nah, when, bla bla bla, then, after, before, dan seterusnya. Nanti ada contoh teks naratif yang bisa digunakan. Oke, this is characteristic of atau or language featured in narrative text. Jadi ciri-ciri bahasanya seperti itu. Pertama, kata kerjanya past tense, yang kedua keterangan waktunya lampau, dan kata penghubungnya ada when, ada anak saya, nggak apa-apa ya, dilanjut ya. Nah, and then kemudian kita akan lanjutkan. Tadi ada si Tifla Kaisen Brilian Santosa. Nah, ini contoh. This is example of narrative text. The fairy tulips. Once upon a time, there was good old woman who lived in little house. She had in her garden a bed of beautiful strips tulip, dan seterusnya. Nah, kamu lihat mana yang orientation, mana complication, dan mana yang resolution. Nah, kita lihat. Ini yang dinamakan orientation. Di sini di awal paragraf ini kita hanya mengenalkan cerita ini terjadinya kapan, di mana, dan siapa saja pelakunya. Kemudian di paragraf ini, one night she was wakened by the sounds of sweet singing air babies loving, dan seterusnya sampai bawah. Itu complication-nya. Jadi di situ dimulai diceritakan adalah masalah-masalah yang mulai terjadi pada teks. And the last one, dan yang terakhir, resolution. Akhir cerita ini berakhir seperti apa? Nah, kalau kamu pengen jelas, sudah saya siapkan artinya. Di sini kamu bisa lihat. Ini yang orientation,
ini yang complication, dan ini yang resolution. Kamu bisa baca di LKS kamu juga, di SL kalian. Kemudian silahkan searching di video di YouTube di mana-mana contoh-contoh naratif teks ya, atau di Google juga bisa banyak. Oke, I think enough. Saya rasa cukup untuk hari ini. Jadi kalian diharapkan setelah baca ini kalian ngerti apa itu naratif teks, kemudian strukturnya bagaimana, bahasanya apa saja, dan pesan moralnya apa. Nah, di sini kamu bisa baca sendiri dengan santai di rumah biar kamu bisa lebih mengerti. I think enough. Saya rasa cukup. Next time di waktu yang akan datang kita akan lanjutkan sambil masuk ke materi yang lain, tapi akan disinggung sedikit tentang materi. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.